Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, anak-anak, ini adalah pertemuan kedua kita. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab 1 mengenai gerak benda dan makhluk hidup lingkungan sekitar. Sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep gerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem gerak manusia. Nah, Ibu akan tanya kepada kalian, apakah kalian tahu sistem gerak manusia itu terdiri dari apa saja? Ya, betul. Sistem gerak manusia ini terdiri dari rangka, otot, dan juga sendi. Nah, selain itu, Ibu juga akan membahas tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegahnya, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi ini ya. Kalian pahami ya? Selamat belajar. Oke anak-anak, Ibu akan membahas tentang sistem gerak manusia. Gerak ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antara tulang dan juga otot. Rangka manusia ini termasuk rangka endoskeleton atau rangka dalam karena terletak di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian sistem gerak manusia ini yang pertama terdiri dari rangka. Rangka tubuh manusia ini tersusun dari tulang. Pada tubuh manusia ini terdapat banyak sekali tulang. Apabila dihitung, jumlah seluruh tulang tubuh manusia dewasa ini terdiri dari 206 tulang. Secara umum, ada 4 fungsi utama tulang bagi tubuh anak-anak. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan juga menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam, contohnya melindungi jantung, paru-paru. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah, contohnya pada tulang paha. Nah, di samping Ibu telah mempersiapkan contoh rangka tubuh manusia. Kalian bisa lihat ya, ternyata banyak sekali nih rangka-rangka di dalam tubuh kita ya. Tulang-tulang di tubuh kita ini terbagi lagi. Dan Allah itu menciptakan makhluk hidup itu sungguh dengan detail, dengan sempurna. Maka dari itu kita harus bersyukur karena kita diberikan tubuh yang sempurna secara fisik, ya kan ya? Oke. Anak-anak, ternyata tulang pada sistem rangka juga terdapat bermacam-macam. Salah satunya Ibu akan membahas tentang tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak pada manusia ini dibedakan jadi 2, itu bagian muka dan juga bagian kepala. Kalian bisa lihat di depan layar telah terdapat contoh gambar tulang tengkorak manusia. Nah, kan telah Ibu jelaskan tadi bahwa tulang tengkorak manusia itu dibedakan menjadi 2, ada tulang kepala dan juga tulang muka. Nah, kalau tulang kepala ini terdiri dari tulang ubun-ubun, kemudian ada tulang dahi, tulang baji, tulang pelipis, dan juga tulang kepala belakang. Sedangkan untuk tulang muka terdiri dari tulang air mata, tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, dan juga tulang pipi. Yang kedua ada rangka badan. Rangka badan ini meliputi ruas-ruas tulang belakang. Ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, ada tulang gelang bahu, dan juga tulang gelang panggul. Nah, tulang belakang ini atau ruas-ruas tulang belakang ini membentuk saluran sumsum tulang belakang. Tulang belakang ini terdiri dari 33, yaitu diantaranya 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang atau sakrum, 4 ruas tulang ekor. Yang kedua ada tulang dada. Tulang dada ini berbentuk pipih yang panjangnya sekitar 15 cm. Tulang dada terletak di bagian tengah dada. Tulang dada ini punya bagian hulu, badan, dan juga tajuk pedang. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk ini terdiri dari 12 pasang yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tulang rusuk ini terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati. Kemudian yang kedua, 3 pasang tulang rusuk palsu. Dan yang terakhir, 2 pasang tulang rusuk melayang.
Yang keempat ada gelang bahu. Gelang bahu ini terdiri dari tulang selangka dan juga tulang belikat. Tulang selangka ada sepasang yang terletak di sebelah kanan dan juga kiri. Kemudian, tulang belikat ada sepasang yang terletak di sebelah kanan dan kiri tubuh bagian belakang. Biasanya, tulang belikat ini berbentuk segitiga pipih dan punya tonjolan disebut paruh gagak. Yang kelima ada gelang panggul. Gelang panggul ini terdiri atas 2 tulang usus atau ilium, 2 tulang kemaluan, dan juga 2 tulang duduk yang bergabung menjadi satu. Nah, anak-anak, Ibu telah menyiapkan gambar-gambar, baik untuk gambar ruas-ruas tulang belakang, kemudian ada tulang dada, setelah itu ada juga tulang bahu, kemudian ada juga gelang panggul. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar itu di slide yang telah Ibu siapkan. Coba kalian lihat dan juga pahami. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang tulang-tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini terdiri dari tulang lengan dan juga tulang tungkai. Tulang lengan berhubungan dengan gelang bahu, tulang tungkai berhubungan dengan gelang panggul. Tulang-tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri sehingga kita dapat bergerak secara bebas. Nah, di depan Ibu telah menyiapkan gambar contoh tulang anggota gerak atas. Nah, tulang anggota gerak atas ini terdiri dari tulang lengan atas, kemudian ada tulang pengumpil, ada tulang hasta, kemudian ada tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan, dan juga yang terakhir ada tulang jari tangan. Kemudian selain itu juga ada tulang anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Adapun macam tulang berdasarkan bentuknya dibedakan jadi 4. Yang pertama ada tulang panjang atau tulang pipa, yang kedua ada tulang pipi, yang ketiga ada tulang pendek, dan yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Yang pertama ada tulang pipa atau tulang panjang. Tulang ini disebut tulang pipa karena bentuknya seperti pipa, yaitu bulat, memanjang, dan tengahnya berlubang. Di dalam tulang pipa ini terdapat sumsum kuning dan juga sumsum merah. Contohnya misalnya pada tulang lengan atau humerus dan juga tulang paha yaitu femur. Yang kedua ada tulang pipih. Tulang pipih ini berbentuk pipih. Di dalam tulang pipih ini terdapat sumsum tulang merah. Nah, sumsum merah ini merupakan tempat pembuatan sel darah dan juga sel darah putih. Contohnya pada tulang dada dan juga tulang rusuk. Yang ketiga ada tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek sehingga disebut ruas tulang. Di dalam tulang pendek terdapat sumsum merah. Contohnya pada tulang ruas jari atau falang. Kemudian yang keempat ada tulang tidak beraturan. Misalnya tulang punggung terdapat pada vertebrata dan juga tulang rahang. Nah, anak-anak, selain macam tulang berdasarkan bentuknya, ada juga macam tulang berdasarkan strukturnya. Nah, kalau macam tulang berdasarkan strukturnya ini dibedakan menjadi 2. Ada tulang keras dan juga ada tulang rawan. Kalau tulang keras atau osteon ini, struktur tulangnya bagian luar tulang tertutup oleh selapis jaringan ikat liat yang disebut periosteum. Nah, periosteum ini berfungsi dalam pertumbuhan tulang. Terdapat 2 macam tulang keras, yaitu tulang kompa dan juga tulang spons. Kalau tulang kompa itu penyusun tulangnya kompak dan bersifat rapat. Contohnya lapisan luar tulang pipa. Nah, kalau tulang spons itu bahan penyusunnya berongga. Contohnya tulang pendek dan ujung tulang pipa dekat sambungan tulang, seperti persendian. Yang kedua, ada tulang rawan atau biasa kita sebut kartilago. Nah, tulang rawan merupakan sel-sel tulang rawan yang menghasilkan matriks kondrion yang sifatnya lentur. Ruang antara sel tulang rawan berisi banyak zat perekat dan sedikit mengandung zat kapur. Oleh karena itu, tulang rawan bersifat lentur. Contohnya pada daun telinga, cuping hidung, sendi, dan juga ruas tulang belakang. Nah, coba deh kalian perhatikan kaki kalian, bagian tulang tempurung lutut. Nah, kalau misalnya kalian pegang, itu keras. Nah, itu berarti termasuk tulang keras. Nah, kalau misalnya tulang rawan itu yang lentur, contohnya pada daun telinga kalian.
Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai tentang tulang-tulang anggota badan, kemudian macam tulang berdasarkan bentuknya maupun strukturnya, ternyata ada juga nih perkembangan tulang. Nah, di sini Ibu akan membahas ya, bagaimana sih perkembangan tulang itu. Yang pertama secara bertahap. Tulang rawan ini berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia ini menjadi tulang keras. Proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras ini disebut dengan penulangan atau osifikasi. Jadi, proses tulang rawan menjadi tulang keras ini bisa disebut dengan osifikasi. Nah, proses osifikasi ini terdiri dari yang pertama. Proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Kemudian, si osteoblast ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Setelah itu akan terjadi proses ossifikasi, dimulai dari bagian tengah tulang rawan dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Yang keempat, di antara jaringan tulang yang terbentuk terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan membawa mineral seperti kalsium, sehingga tulang yang terbentuk menjadi keras. Sistem gerak manusia ini, selain rangka, ternyata terdiri juga dari sendi. Nah, sendi ini adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Sendi ini dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan. Yang pertama ada sendi sinertoris, sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Nah, yang kedua ada ampiartrosis, sendi yang dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya, sendi antar ruas tulang belakang. Yang ketiga ada diartrosis, sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Sendi ini terdapat 5 macam, yaitu yang pertama ada sendi peluru. Nah, sendi ini dapat membentuk gerakan sangat bebas. Contohnya pada sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, serta antara tulang pinggul dan juga tulang paha. Jadi kalau sendi peluru ini, misalnya kalian menggerakkan tulang lengan atas kalian, berarti kan bisa menggerakkannya secara bebas ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, itu disebut dengan sendi peluru. Yang kedua ada sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah, seperti engsel fin, ada yang ke depan atau ke belakang, contohnya sendi pada siku dan juga lutut. Jadi kalau sendi engsel ini satu arah, hanya ke belakang dan juga ke depan, contohnya pada siku, contohnya kalian menggerakkan siku kalian, hanya bisa menggerakkan ke belakang dan juga ke depan. Kemudian yang ketiga ada sendi putar, berputar pada porosnya, contohnya sendi yang ada pada tulang tengkorak dengan tulang leher. Yang keempat ada sendi pelana, sendi yang dapat menggerakkan tulang kedua arah, contohnya sendi pangkal ibu jari. Nah, sendi pelana ini hampir sama seperti sendi engsel ya. Kemudian ada juga sendi geser, satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain, contohnya tulang-tulang pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Nah, kalian bisa melihat gambar-gambar dari sendi-sendi yang telah Ibu persiapkan. Yang di sini ada sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya pada tulang tengkorak. Kemudian ada juga sendi peluru. Kemudian ada sendi putar juga, ada sendi geser dan juga ada sendi pelana. Kalian bisa melihat dan juga memahami gambar-gambar yang telah Ibu sediakan. Selanjutnya, selain rangka dan juga sendi, ada juga otot. Nah, otot ini berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut alat gerak aktif. Ada 3 jenis otot, yaitu yang ada otot rangka atau lurik, ada juga otot polos, dan juga otot jantung. Nah, ada ciri khas nih, ada perbedaan dan ciri-ciri dari setiap otot-otot ini anak-anak. Nah, kalian harus ingat ya, otot rangka atau lurik ini terdapat pada rangka dan bekerja secara sadar. Kalau misalnya otot polos ini terdapat pada organ dalam, biasanya seperti usus, paru-paru, dan bekerja secara tidak sadar. Sedangkan yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini terdapat pada jantung, bekerja secara tidak sadar. Apa sih Ibu perbedaan dari bekerja secara sadar dan juga bekerja secara tidak sadar? Nah, kalau misalnya bekerja secara sadar itu kehendak kita, jadi keinginan kita. Misalnya kita ingin bergerak seperti berlari, mengayuh sepeda, ataupun misalnya
memanjat pohon. Nah itu kan mengandalkan otot rangka dan itu bekerja secara sadar. Jadi kehendak kita sendiri. Jadi secara sadar kita memerintahkan otot kita. Nah kalau misalnya otot polos dan otot jantung ini bekerjanya secara tidak sadar berarti di luar kendali kita. Contoh misalnya otot jantung. Nah otot jantung kan jantung memompa nih, tetapi kan bukan karena kehendak kita, karena emang itu fungsi dari jantung untuk memompa jantung misalnya ke seluruh tubuh ataupun ya seperti itu. Nah kemudian selain ada jenis-jenis otot, ada juga mekanisme kerja dari otot bisep dan juga otot trisep. Nah yang pertama, saat tangan dilipat, otot bisep ini berkontraksi sedangkan otot trisep relaksasi. Yang kedua, saat tangan direntangkan, otot bisep relaksasi sedangkan otot trisep berkontraksi. Nah, di bawah juga Ibu telah menyiapkan contoh-contoh gambar otot ya. Ada otot rangka, otot jantung, otot polos. Dan kalian bisa melihat. Nah, kalau otot rangka itu biasanya bentuknya itu silindris dan juga memanjang. Nah, kalau misalnya otot jantung itu mah bentuknya tuh seperti gelendong. Dan kalau otot polos itu sama seperti otot jantung, Nah, di bawah ini juga Ibu telah menyiapkan gambar-gambar dari jenis-jenis otot dan juga mekanisme dari kerja otot bisep dan juga otot trisep. Nah, kalian bisa lihat dan juga kalian bisa pahami ya. Biasanya kalau otot rangka ini bentuknya itu seperti silindris dan juga memanjang. Kalau otot polos ini bentuknya gelendong. Nah, kalau misalnya otot jantung itu sama seperti otot polos, gelendong, tetapi bercabang. Nah, biasanya otot jantung, otot polos ini kalau misalnya kita lihat di bawah mikroskop ini terdapat inti selnya. Nah, kalau misalnya kita praktikum, kita bisa praktikum di lab kan, melihat struktur dari otot rangka, otot jantung, ataupun otot polos. Akan tetapi karena kita tidak bisa tatap muka, jadi kalian hanya bisa melihat melewati gambar, tapi tidak berbeda jauh dengan aslinya.